Sabar, nggak apa-apa. Saya temani kok. Oke, alhamdulillah. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, saya mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis, tiba-tiba itu mati webback-nya. Terus bahkan saya klik apapun tidak bisa, sehingga akhirnya saya mengganti internetnya, tadinya pakai WiFi, jadinya pakai tethering, gitu. Nggak apa-apa, Bun. Ya, Ya, Bapak Ibu, saya akan berbagi. Bentar, saya akan share screen. Apa sudah kelihatan, G? sebentar. Oh, sudah. G. Silakan. Bapak Ibu, ini kira-kira contohnya seperti ini. Nanti jadinya sebentar saya besarin. Nah, seperti ini jadinya. Jadi ini kan menceritakan tentang metamorfosis kupu-kupu. Jika diklik seperti ini, jadi halo teman-teman, aku kupu-kupu, aku memiliki sayap yang indah, juga memiliki dua antena yang ada di kepala. Antena yang sedikit membulat disebut sebagai antena klub. Antena tersebut berfungsi sebagai keseimbangan, bla bla bla. Nah, bagaimana ini membuatnya? Ini gampang sekali, Bapak Ibu. Jadi ini yang akan saya bagikan. Pertama, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah kira-kira Bapak Ibu itu mau membuat temanya apa gitu. Jadi tema dari komik itu apa gitu. Eh, Sementara untuk contoh yang lain ini kisah dari kura-kura. Nah, ini seperti ini. Anak-anak yang hebat, Kuri dan Kuro dari mana kalian? Tadi kami bermain dengan kelinci, Bu. Kelinci tadi mengajak lomba lari, Bu, tapi kami kalah. Kelinci dapat melompat dan berlari lebih cepat daripada kami. Kami sedih, Bu. Mengapa sedih? Seperti ini ya. Nah, ini yang akan saya bagikan cara membuatnya. Apakah sulit? Tidak sama sekali. Pertama-tama, Bapak Ibu, kita sediakan presentasi yang kosong seperti ini. Bapak Ibu kalau ada yang nggak jelas misalnya langsung ditanyakan saja ya nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat bindernya. Bindernya itu kita menggunakan insert, klik insert, lalu kemudian kita pilih shape. Semua PowerPoint ada, jadi tidak harus canggih, tidak. Jadi semua PowerPoint punya ini, insert shape. Lalu kemudian saya pilih yang gambarnya mirip binder itu adalah, nah ini nih, namanya nih, block art. Lalu saya klik seperti ini. Nah, kemudian saya klik insert lagi, shape, lalu saya pilih lingkaran, saya letakkan di bawahnya. Seperti ini, lalu saya beri warna yang lain. Misal ini nih. Nah, lalu saya copy, saya paste, saya pindah ke sebelahnya. Oke, kalau sudah, tiga bentuk ini kita grouping. Jadi ini kita blok semua, lalu kita klik kanan. Setelah kita klik kanan, kita klik group, dan kita klik group. Kalau sudah, akan jadilah seperti ini. Kemudian, ini agar tidak mengganggu, ini saya kecilkan saja. Kecilkan, ini juga dikecilkan. Oke, karena binder itu kan bertumpuk-tumpuk. Ini kita copy saja, kita paste begini. Kan banyak nih ya.
Nah, kalau sudah bagaimana kita blok, kita rapikan, enggak harus rapi. Sistem bisa merapikan sendiri. Keunggulannya adalah dia bisa merapikan sendiri Bapak Ibu. Jadi enak sih ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah seperti ini nggak rapi nih. Bagaimana cara merapikan? Kita klik semua, kita blok. Lalu setelah kita blok, kita klik align. Lalu kita klik horizontally, kita klik align lagi, kita klik vertically. Lalu kita klik align lagi, kita klik center. Nah, ini dia. Sudah rapi kan Bapak Ibu? Bindernya sudah ada di tengah dan sudah rapi. Seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal membuat judulnya. Misalnya judulnya adalah bagaimana cara mudah mengalihkan. Sebentar, ini ada yang masih enggak sip. Saya rapikan lagi. Nah, misalnya di sini adalah cara mengalihkan. Dengan bilangan. Nah, seperti ini. Lalu ini saya atur hurufnya agar cantik. Besar kecilnya kita rapikan. Kita bisa memilih huruf yang biasanya gendut itu cantik ya. Jadi biasanya huruf-huruf yang model gendut itu cantik gitu. Sama, saya ini kan juga gendut ya, jadinya saya juga cantik gitu. Nah, ini nih, saya suka nih awesome ini. Ini bagus ini hurufnya. Nah, kalau ini 11-nya kita ganti biasa saja, bukan yang ini. Nah, cara mengalihkan bilangan 11. Gini ya. Lalu, ini siapa yang buat? Nah, digambari apa? Kan kita mau gambarin orang nih ya. Gambarin siswa gitu sebagai covernya. Bagaimana cara menggambar karakter? Gampang. Kalau kita maunya anak laki-laki, ya bisa. Mau anak perempuan, bisa. Dua-duanya gimana? Bisa. Pertama kita insert, lalu kita pilih shape. Lalu setelah itu saya pilih teardrop ini untuk membuat kerudungnya. Nah, ini untuk membuat kerudungnya kita putar seperti ini. Ya, sebentar lagi kita akan buat bajunya dulu sih. Nah, karena baju itu kan berada di dalamnya kerudung ya. Ini bajunya. Kemudian ini kita pasang lengannya, lengan baju. Oke, kita putar seperti ini. Nah, kita pasang tangan. Gimana membuat tangan? Gampang. Saya biasanya untuk membuat tangan, saya pilih hati. Nah, saya balik seperti ini. Ini saya putar. Nah, ini jadi seperti ini, jadi tangannya. Ini saya copy. Nah, terus ini saya putar. Saya letakkan di sini. Seperti ini. Kita tinggal mewarna bajunya. Untuk anak perempuan, kita bisa memilih warna pink. Di sini kan nggak ada pink. Di mana tempatnya? Di sini. More fill color. Lalu saya klik standar. Saya pilih sini nih, pink. Misal saya pink yang ini. Oke. Lalu ini untuk shape outline-nya saya pilih no outline. Ini saya kasih warna pink juga. Nah, untuk tangan saya pilih warna ini nih. Lalu shape
outline-nya no outline. Ini juga saya pilih warna yang tadi. Shape outline-nya saya pilih no outline. Jadilah tangan. Untuk bajunya saya pilih warna di sini more fill color. Saya pilih warna pink tapi yang beda, yang ini. Oke. Nah, jadi kemudian ini no outline. Oke. Kemudian ini kerudungnya. Saya pasang di sini. Saya pilih kerudungnya mungkin beda lagi. Warnanya saya pilih dari sini yang ini nih. Oke. Lalu shape outline, no outline. Oke, setelah saya menggambar kerudung, saya tarik kerudungnya. Kemudian saya menggambar mukanya. Insert shape, saya pilih bulat untuk menggambar muka. Seperti ini. Lalu saya pilih warna mukanya sama dengan warna tangan. Lalu no outline, shape outline, no outline. Oke, setelah itu saya beri mata. Matanya saya pilih bulat. Ini. Saya beri warna hitam. Oke. Nah, seperti ini. Oke, untuk bibirnya saya pasang insert shape. Saya pilih bulan sabit. Saya tarik sini. Saya putar. Saya tarik sini. Nah, putar lagi kalau kurang pas, kita beri warna. Oke. Lalu saya pilih lagi insert bulan sabit. Saya putar, saya letakkan di sini, saya tarik lagi. Saya tarik ininya. Saya beri warna sama dengan kerudung. Oke. Nah, ini tanya bulat. Kalau pengen mata sipit gimana? Seperti mata Bu Roro. Gampang. Ini bulan sabit. Kita putar. Nah, kita kasih warna. Nah, kalau ini saya hapus, saya letakkan untuk menjadi mata, ini nggak bisa. Nah, ini dihapus. Jadi deh matanya sipit. Nah, seperti ini. Jadi untuk mata suka-suka kita mau bulat atau mata sipit. Setelah itu, kalau nggak suka sipit, sukanya bulat ya boleh. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian agar nggak kacau balau, ini bisa di grouping. Kita grup jadi ini kita tekan, ini tekan, 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 tekan. Bibirnya tekan, mata tekan, tekan, muka ditekan, kerudung tekan. Nah, kemudian kita grup. Setelah kita grup, maka kita bisa geser-geser. Kalau ada yang ketinggalan, tinggal kita masukkan. Kita grouping. Nah, jadilah ini. Bagaimana kalau menggambar roknya? Gampang lah. Ini kita tinggal pasang di sini. Kita cari bentuk trapesium. Nah, jadilah roknya. Kasih warna. Terus shape outline, no outline. Oke, lalu kita grouping bisa. Dengan ini kita group. Nah, kita mau kurus bisa. Nah, udah kurus nih. Kemudian
Bagaimana dengan sepatu? Gampang banget, Bapak Ibu. Bagaimana sepatunya? Sepatu saya pilih ini nih biasanya. Teardrop ini. Saya pasang seperti ini. Saya kasih warna abu-abu. Nah. Oke. Kita grouping. Nah, beres jadi. Apakah model bajunya hanya seperti ini? Bisakah warna yang motif yang lain? Apakah kita bisa memberi motif untuk bajunya? Mudah sekali, Bapak Ibu. Tinggal kita klik ini, kemudian kita klik desain. Setelah kita klik desain di sebelah kanan itu ada format background. Kita klik, lalu kita klik lagi di bagian roknya. Kita bisa memberikan di sini pattern fill. Nah, kita bisa roknya kotak-kotak. Nah, mau dikasih warna merah, kotak-kotak merah. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa pakai motif bajunya. Oke. Kemudian, Bapak Ibu, bagaimana kalau membuat laki-laki? Gampang lah. Biar kita cepat, ini kita copy aja dari yang perempuan. Kemudian, setelah itu, kita hapus kerudungnya. Kerudungnya kita hapus. Ini bisa kita pendekin. Nah, kemudian kita pasang rambutnya. Insert. Misalnya mau rambut keriting, kita pasang sini. Kita putar. Kita kasih warna. Copy, paste, putar. Oke, save outline, no outline. Setelah itu, untuk bajunya kita kasih warna biru karena ini anak laki-laki. Apakah anak laki-laki harus biru? Enggak juga. Nah, roknya kita ganti, hapus, kita ganti celana. Apakah lama membuat seperti ini? Tidak, Bapak Ibu. Semakin kita biasa, maka semakin kita living. Oke, jadilah ini cowoknya. Oke, kita tinggal merapikan saja maunya seperti apa. Ini saya putar. Nah, kemudian setelah itu kita grouping lagi. Bapak Ibu, bentar ini kalau nggak pas kita bisa ngepasin. Setelah itu kita group. Nah, kita cek mana yang belum masuk ke grup. Ini belum masuk ke grup. Kita grouping. Kalau sudah semua menjadi grup, enak Bapak Ibu. Dia tidak akan bergeser. Bagaimana model bajunya? Model baju terserah kita maunya apa. Mau pakai kerah juga bisa. Mau pakai hiasan untuk bajunya bisa. Seperti ini misalnya.
Nah, suka-suka kita sih. Bentar, saya rapikan lagi. Oke. Saya grup lagi. Kalau sudah di grup Bapak Ibu, ini enak karena sekali kita angkat gini dia akan terangkat semua. Kalaupun ada yang belum masuk grup, kita tinggal memasukkan. Kita cek apa semua sudah masuk. Oke, ini sudah masuk semua. Kalau sudah ini kita bisa besarin. Nah, seperti ini. Nah, karena ini komik, ini kan bisa diganti kata-katanya ya. Oke, sekarang ini untuk background-nya ini kita klik desain. Lalu kita klik format background. Kita pilih untuk background-nya, saya suka ini. Nah, ini seger. Oke. Sudah jadi, sekarang kita ke slide berikutnya. Ini tinggal kita copy, kita paste. Lalu kita beri warna. Nah, seperti ini. Mulailah kita percakapan. Oke, ini ngomong-ngomongan ya. Ini bisa dibesarin. Jangan khawatir untuk melewati batas. Jadi kalau kita maunya dia ada di pojok, enggak apa-apa. Terus kemudian ini juga kita besarin. Kita letakkan di sini. Lalu ini kan omong-omongan nih ceritanya. Kita beri insert ini. Saya sudah membuktikan jika saya mengirim materi kepada siswa itu dengan model komik, mereka itu akan membaca berulang-ulang, apalagi kalau ini nama mereka. Gitu. Malah dia senang gitu. Sehingga saya mengganti-ganti nama itu gantian gitu ya. Jadi sekelas tuh siapa saja itu saya ganti-ganti. Dan biasanya yang saya pilih duluan itu adalah yang tidak suka membaca gitu. Jadi yang tidak suka membaca saya pilih duluan gitu sih. Akibatnya mereka jadi suka membaca gitu. Kalau apalagi ini nama mereka masuk di situ gitu. Misalnya tanya ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anissa, tahukah kamu berapakah 23 dikali 11? Nah, ini kita tinggal merapikan. Seperti ini. Lalu kan ini kita tinggal copy saja, kita paste sebelah sini. Nah, berarti yang di atas tuh dia ngomong duluan, baru kemudian dia dijawab sama yang ada di bawahnya. Gitu. Ini kan tinggal waalaikumsalam. Mudah sekali. 23 kali 11 itu adalah 253. Lalu ini kan kita sorot ke sini. Nah, seperti ini. Lalu kan kita mau dia ada percakapan. Kita bisa copy, kita paste, lalu kita tinggal geret ke sebelah sini. Seperti ini. Apa disusun ke bawah cara menghitung? Menghitung 23 kali 11. Lalu dia menjawab, tidak, Dava. Nah, maka yang bernama Dava kan senang. Demikian pula yang bernama Anissa, karena dia namanya masuk di komik kita, gitu. Lalu kita copy, kita paste. Nah, kita beri background. Warnanya nih.
Bagaimana cara menghitung? 23 kali 11. Kok jawabnya 253? Mudah banget. Caranya 23 kali 11 itu kita tulis satuan, yaitu 3, lalu 2 ditambah 3, yaitu 5, dan di depan kita beri 2. Jadi hasilnya 253. Nah, ini kita tinggal merapikan lagi. Seperti ini. Bagaimana itu? Aku masih tidak paham. Seperti ini, Dava. Nah, ini kita turunin. Nah, 23 kali 11 sama dengan 3, 2 tambah 3. Lalu kita bisa insert ini nih. Nah, kita putar. Nah, seperti ini sama dengan 253. Nah, seperti ini kira-kiranya. Kemudian ini kita klik transisi. Setelah kita klik transisi, kita pilih yang page scroll. Nah, kita klik lagi, kita pilih yang transisi page scroll. Ini kita pilih lagi transisi, kita pilih page scroll. Oke. Lalu kita copy lagi. Ini kita copy untuk halaman berikutnya. Kita beri warna lagi. Nah, kurang gelap. Oke. Oke. Oh, begitu ya. Mudah banget. Jadi, kalau 72 kali 11, caranya 7, lalu 7 tambah 2, dan 2. Jadi 792. Apakah begitu? Benar, Dava. Kamu hebat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, teman-teman,
saya sudah belajar mengalihkan bilangan dengan angka 11. Yuk ikuti komik yuk ikuti komik berikutnya. Nah, mudah sekali kan Bapak Ibu guru hebat. Jadi kita cuma membuat orangnya satu, tapi kita bisa untuk menggunakannya berkali-kali gitu. Ini enaknya sih, jadi kita nggak lelah gitu. Nah, kalau saya mainkan jadinya seperti ini nih. Nah, cara mengalihkan bilangan dengan 11. Assalamualaikum Anissa, tahukah kamu berapakah 23 kali 11? Waalaikumsalam, mudah sekali. 23 kali 11 itu jawabnya adalah 253. Apa disusun ke bawah cara menghitungnya? Tidak, Dava. Nah, bagaimana cara menghitung 23 kali 11? Kok jawabnya 253? Mudah banget caranya. 23 kali 11 itu kita tulis satuannya dulu, yaitu 3. Lalu 2 tambah 3 yaitu 5. Dan di depan kita beri 2. Jadi hasilnya adalah 253. Bagaimana itu? Aku masih tidak paham. Seperti ini nih. Jadi kalau 23 kali 11 itu caranya nulis adalah 2. Lalu 2 tambah 3 dan 3. Sehingga hasilnya adalah 253. Nah, oh begitu ya, mudah banget. Jadi kalau ini salah nih. Nah, kalau sudah tampil kita tahu mana yang nggak pas. Nah ini. Kalau ini kebalik nih. Kalau 72 kali 11 itu caranya 7, lalu 7 tambah 2 dan 2. Jadi 792. Apakah begitu? Benar, Dava, kamu hebat. Nah, teman-teman, saya sudah belajar mengalihkan bilangan dengan angka 11. Yuk kita ikuti komik berikutnya. Itu kan, mudah sekali Bapak Ibu. Oke, bagaimana dengan cara menggambar yang lain? Ini adalah cara menggambar karakter orang. Ini Bapak Ibu bisa menggambar yang lain-lain ya. Jadi tidak harus modelnya seperti ini. Suka-suka Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kreatif bisa lebih keren daripada apa yang saya buat. Oke. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain biar cepet nih ya. Saya mau copy aja ini bindernya ini dari sini. Saya suka ada bindernya nih karena menurut saya imut kalau ada dipasang binder tuh. Oke, saya pasang bindernya, lalu saya kasih warna. Warna untuk bindernya ini. Saya kasih warna ini. Bentar ya, Bapak Ibu. Warnanya ini kan suka-suka kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau warnain yang lain ya boleh. Oke. Untuk yang ini saya pakai ini. Oke, ini bindernya. Nah, sekarang misal kita mau menggambar hewan, kita mau gambar apa? Mudah sekali ya untuk belajar dengan anak-anak itu enak banget ini. Tidak sulit membuatnya. Selain tidak sulit, kan PowerPoint sudah ada di laptop kita masing-masing ya, dan kita nggak perlu aplikasi tambahan gitu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang mengenal macam-macam serangga gitu. Apakah sulit membuatnya? Tidak, sama sekali. Oke, sudah jadi. Lalu ini saya geret ke sana. Belajar tentang serangga. Oke, saya pilih yang gendut. Tadi kan awesom ya, tadi hurufnya. Kalau saya ganti yang huruf yang lain, saya cari yang gendut juga, banyak kok yang
bagus ya. Mana ya? Ini Modern Love. Ini apik nih. Belajar tentang serangga. Nah, seperti ini. Saya kecilkan misalnya hurufnya 40. Oke, saya pilih background-nya. Desain, saya klik desain, lalu saya pilih format background. Saya pilih untuk feel-nya ini ini coklat. Enggak ya? Nih. Enggak juga. Ini deh. Nah. Oke, kalau sudah saya akan menggambar daun. Bagaimana cara menggambar daun? Gampang sekali. Ini kita pasang sini. Nah, kita kasih warna hijau. Lalu shape outline, no outline. Atau boleh ini. Kemudian saya pasang ini nih. Nah. Kasih warna hijau. Saya copy, paste. Tekan atasnya. Yang ini kita putar. Ini kita putar dikit. Putar lagi. Putar. 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 Oke, sudah jadi nih daunnya. Lalu ini kita blok. Seperti tadi, kalau sudah di blok, kita grup. Nah, lalu kalau kita maunya no outline, nah jadinya seperti ini. Ini kita putar. Nah, kalau kita copy, kita paste, kita bisa kasih warna yang lain. Ya, lumayan kan? Oke, ini kita copy, kita paste. Apakah warnanya hanya ini? Enggak ya, kita bisa pilih more fill color. Kasih warna. Nih. Nih. Oke. Loh, kan udah beda hijaunya. Nah. Bunda Roro gimana sih? Katanya mau gambar serangga. Kok jadinya daun? Iya kan? Kan serangganya makan daun. Oke. Saya pilih bulat. Saya kasih warna merah. Merah yang ini. Lalu saya pilih bulat lagi. Saya kasih warna putih. Saya copy, paste. Saya kasih warna hitam. Ini cemetin. Ini dengan ini di grup. Nggak mau. Ya udah saya copy aja. Langsung saya geret ke sini. Lalu saya grouping. Oke. Kemudian mata dengan badan.
Saya grup. Nggak mau, ya udah nanti aja di grupnya. Sekarang saya pilih ini. Saya tarik. Nah, ini tadi adalah ini ya, bentuk bulan sabit. Lalu saya kasih hitam, no outline. Lalu saya copy, saya paste, saya putar. Saya pendekin. Saya pendekin. Oke, insert shape. Oke, saya copy, saya paste. Paste lagi, paste lagi. Paste lagi. Paste. 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 Nah, seperti ini. Kemudian saya pilih apa ya? Ini bisa nih. Ini. L shape. Oke, saya pilih L shape. Saya kasih hitam, saya putar. No outline. Copy, paste. Putar. Copy, paste. Putar. Copy, paste. Putar. Nah, copy lagi, paste lagi, kita letakkan di sini. Putar. Copy, paste. Putar dikit. Taruh di sini. Putar. Putar lagi. Bagaimana dengan mulutnya? Gampang lah. Ini kita taruh di sini, kita putar. Kasih warna merah. Cus. Jadi deh. Kepik. Lalu kita grouping. Ini badannya. Ini kita grup semua. Kakinya. Klik kanan, grup. Nah, berarti ini ketinggalan nih. Matanya ketinggalan belum di grup. Masih ketinggalan ini. Ngeyel. Ctrl X, Ctrl V. Saya ngopi dari sini aja. C, Ctrl V. Saya letakkan di sini. Saya grup. Oke. Ini masih ada ketinggalan kakinya nih. Oke, kita gerakkan. Oke, sudah grup semua. Udah menyatu. Kalau udah nih bisa kita kecilkan. Kita bisa puter. Kita bisa copy, kita paste. Sekali gambar bisa untuk banyak gitu. Ini bisa kita besarkan sini. Kita bisa besarin. No. Imut kan? Nah, seperti ini. Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita copy, kita paste. Kita beri background warnanya ini. Nah,
Sini nih, ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita besarin. Nah, ini sekarang ini kita bisa copy. Taruh sini. Nah, tekan sini. Ini kan kepik nih ya. Oke. Ini kita bisa ganti menggambar serangga yang lain. Apa ya enaknya? Ya, kupu-kupu. Insert, shape. Kalau kupu-kupu harus ada bunganya ya, berarti ini hapus aja dah. Kita menggambar bunga dulu. Nih, cet. Kita kasih warna merah. Non-line. Copy, paste. Kita putar. Kalau mau ada garisnya boleh deh. Hitam. Ini juga kasih hitam. Nah, kita putar. Oke. Kita putar. Kita putar. Oke, tinggal kita atur sesuai selera kita. Apakah kita sudah setuju ataukah kita mau biar cantik bagaimana perputarannya ini. Oke. Oke, ini. Nah, putar. Oke, kalau menurut kita sudah fix, kita kasih insert nih ya. Lalu kita pilih nih. Just kita kasih warna. Ning. Nah, udah kita blok. Kita grouping. Kok nggak mau katut? Ada yang nggak mau katut nih. Oke, kita tunggu mungkin. Kita kasih batang. Kasih warna hijau. Oke. Nggak mau katut. Udahlah, nggak apa-apa. Kita grouping lagi. Oke, nah kan kita bisa ngecil kan? Oke, dikecilkan bisa. Nah, sekarang kita kasih daunnya. Kita bisa ngopi dari sini. Kalau kita mau buat lagi yang model lain, bisa pakai ini. Nah, ini kita putar. Kita kecilin. Kita kasih warna. Just no outline. No outline. Oke, kita copy. Kita paste. Kita putar dikit. Lalu kita kasih warna. More fill color. Kita turunin. Oke, kita copy lagi, kita paste. Kita putar lagi. Kita kasih warna. Elek ya, kita kasih yang ini aja. Nih. Oke, ini kita copy. Kita paste. Kita tarik ke sana. Kita putar. Nah, seperti ini kita putar lagi. Maaf ya Bapak Ibu. Kita bisa putar. Seret lagi.
Lalu setelah itu kita blok. Kita blok. Kita grup. Oke, kalau sudah menyatu, kita turunin, kita copy, kita paste. Jangan takut untuk melewati batas, nggak apa-apa. Nanti yang tampak hasilnya adalah yang di sebelah kiri. Nah, ini kita bisa panjangin rangkainya. Nah, ini bisa kita geser-geser kan. Nah, jadi begini nih. Nah, lucu kan? Setelah itu, kita mulai menggambar kupu-kupunya. Kita pakai ini. Lalu, kita copy. Oke. Lalu insert lingkaran. Nih. Oke. Kita bisa memberi warna. More fill color. Oke. Lalu saya insert bulan sabit, saya kasih bulan sabit. Saya putar. Saya kasih warna coklat. Copy, paste. Copy, paste. Paste lagi. Paste lagi. Paste lagi. Kalau sudah kita bisa grouping. Nah, kalau sudah grouping, kita beri lagi bentuk yang lain. Nah, kita buat kepalanya. Oke. Kalau sudah, kita insert lagi. Kita buat matanya. Lalu kita insert lagi. Nah, ini kita bisa grouping. Nah, kalau sudah, kita beri sungutnya. Maaf ya Bapak Ibu, saya kurang sehat. Nah, terus salah. Ini saya copy. Saya tarik gini. Nah, lalu
Oke. Lalu kita grouping. Oke, apakah bergerak bersama? Yes, kalau udah kita bisa membuat mulutnya. Oke. Nah, kita grouping juga. Nah, oke, kalau sudah nih, oh sayapnya belum dihias. Oke. Oke, kita copy, kita paste, kita letakkan di sini, kita putar. Copy lagi, paste lagi, kita letakkan di sini, kita putar. Kita grup. Oke, kita tes. Nah, kalau sudah grouping enak nih. Kita bisa kecilkan. Kita bisa putar. Nah, sesuai selera kita. Oke, mau terbang ke sini, mau terbang ke sana, terserah. Kalau bunganya saya kecilkan. Nah, oke, bisa putar. Oke, lalu nih kita bisa beri ini nih, lihat nih. Ini. Nah, kita bisa milih. Halo, aku buku buku. Gampang kan? Hmm. Lalu nih, aku kepi. Hmm. Aku juga kepi. Lucu kan? Lalu ini transisinya diberi let's scroll. Ini juga transisinya diberi let's scroll. Oke, lalu kita copy. Kita beri background-nya. Sampai di sini adakah yang ditanyakan? Sebentar, Bun. Tadi Ya. sebentar saya bacakan. Nih. Hmm. Mana ya? Yang pertama, mungkin Bunda kalau dilihat nanti teman-teman Bapak Ibu bisa melihat rekamannya ya. Jadi mungkin enggak perlu. Karena banyak yang dari teman-teman itu menginginkan langkah-langkahnya, Bun. Mungkin tutorialnya, mungkin kalau Bunda punya. Lah, Halo? Ya, ya ini kan tutorialnya ada di ya, nanti direkam ya. iya. Ya Pak Puspo. Ada rekamannya. Ya, ada rekamannya memang. Ya, nanti Bunda teman-teman bisa melihat ini. Kemudian ini ada Ya. dari lucu banget pokoknya. Ini kalau saya lihat kenapa Bunda Roro sudah mahir ini karena sudah terbiasa sesuatu kalau yang dilakukan sering, saya yakin akan mudah ya Bunda ya. Halo? Benar. Nah, oke. Ya.
Jadi kalau Pak, jadi ya memang kita harus awal-awal sering berlatih. ya, kalau awal-awal mungkin ya agak sulit, apalagi mouse-nya yang bermasalah atau apa itu saya sendiri aja kalau Oke. ngegrup itu biasanya ada yang nggak katut, nah nggak itu juga bermasalah juga. Tapi kalau kita sudah Oke. terbiasa, nah saya yakin sudah sekali saya melihat memang Bunda Roro asik banget gitu loh. Sudah terbiasa ini membuat ini. Oke. Jadi Terus memang kebiasaan. sebentar. Tadi ada kok. Nah ini Bunda. Ini dari Bayu Aryawan. Saya Ahmad Bayu Hmm. Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan PBS Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon izin bertanya, apakah bisa komik PPT menggunakan paduan gambar internet dengan dari CPPT serta komposisi perbandingan di antara keduanya berapa? Begitu ya. Itu apakah bisa misalnya menggunakan paduan gambar internet dengan dari SIP PPT itu kalau bisa komposisinya perbandingan bagaimana berapa. Kemudian yang kedua Oh, ini oh. halo Bunda, Iya, halo Bunda. halo, Nah, halo. Oke, oke, Pak, agak tak terputus dengerin. Halo? terputus putus ya. Yang kedua ini pendapat Bunda, ini minta pendapat ini. Apa inspirasi Ibu untuk semangat memasuki dunia pendidikan setelah sebelumnya berkecimpung di dalam diploma kesehatan? Nah, ini tadi mungkin mendengar penjelasan CV Bunda, jadi mungkin kok dari kesehatan kok pindah ke sini ke pendidikan. Nah, itu kenapa? Silakan Bun. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi kan ditanyakan boleh enggak kalau dipadu padan dengan mengambil dari internet gitu ya untuk resepnya atau gambarnya Bapak Ibu. Saya sarankan sebaiknya enak kalau kita membuat sendiri. Kita puas. Kita puas sih dari sisi kepuasan kita. Enggak, ini buatan kita sendiri gitu. Dan kita hanya memanfaatkan shape yang ada di poin. Beda kalau dengan aplikasi lain comot-comot gitu, rasa kepuasannya itu nggak ada gitu ya menurut saya loh. Kemudian kenapa saya suka menjadi guru? Padahal saya dulu kuliah di kesehatan. Ketika saya menjadi mahasiswa itu, saya sudah menjadi guru les gitu. Jadi kemudian rasanya itu kok ya saya cocok kalau ingin jadi guru gitu ya. Jadi saya sangat suka menjadi guru les gitu. Beberapa murid saya itu les gitu saat saya kuliah. Di sela-sela saya kuliah gitu, kalau sore saya memberi les sampai malam gitu. Dan muridnya itu bertambah-bertambah. Saya merasa saya lebih cocok jadi guru. Akhirnya ketika saya lulus dari Universitas Erlangga, saya melamar menjadi guru dan menjadi guru biologi karena saya dari kesehatan gitu, jadi menjadi guru biologi saat itu. Kemudian karena ada suatu masalah di sekolah kami waktu itu di mana guru matematikanya berhenti, lalu saya diminta untuk menjadi guru matematika. Saya ternyata menjadi guru matematika juga senang gitu. Kok lucu ya jadi guru matematika itu enak ya ternyata gitu. Padahal tadinya guru IPA. Nah, akhirnya saya menjadi guru matematika tanpa background pendidikan matematika. Dan akhirnya yayasan di tempat saya mengajar saat itu di Lembaga Pendidikan Al-Muslim menyekolahkan saya untuk S1 dan S2.
gitu. Dan walaupun pada akhirnya saya pindah ke SMP Muhammadiyah. Luar Dan biasa. sekarang selain saya mengajar di SMP Muhammadiyah, saya guru di MTS, membantu sih kalau MTS ini. Jadi karena MTS-nya baru dibuat dan muridnya gratis semua, gratis sehingga gurunya tidak dibayar gitu. Jadi kepala sekolahnya bilang ke saya, Bu Roro mau nggak jadi guru di MTS tapi nggak dibayar, kan nanti Bu Roro dapat pahala. Ya wes mau, karena menurut saya ya pahala lebih mahal daripada dibayar. Saya mau gitu. Karena cari pahala itu sulit, tapi cari dosa itu gampang. Betul, 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 betul. Saya Luar biasa. bersedia. Ya, Toh rezeki itu juga Allah itu sudah mencukupi saya gitu. Jadi kita nggak perlu bingung karena rezeki itu nggak tertukar. Itu sih menurut saya. Selain saya ya. menjadi guru di Indonesia, saya juga menjadi guru di sekolah Indonesia luar negeri di Den Haag. Jadi ada seleksi gitu untuk menjadi guru daring PJJ, terus saya lolos menjadi itu. Yang dites itu salah satu adalah kemampuan bahasa Inggris. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu yang ada di sini untuk terus meningkatkan kualitas diri. Jadi gini, saya sudah tua, saya 50 tahun saat ini, tapi saya masih bisa lolos di persaingan. Bahkan saat ini pun saya bisa terpilih menjadi narasumber untuk ini Go Smart SDC 36. Saya sangat bangga. Saya merasa bangga walaupun saya tua masih diajak untuk berbagi gitu. Itu sih. Itu kenapa ya? Karena kita harus terus mengasah diri tanpa henti. Itu sih Bapak yang bertanya tadi gitu Ya, ya. sejarahnya. Dan jadi guru itu enak Terima kok. kasih, Bun. Enak-enak. Wis ta lah. Wis jan Surabayane medhok. Ya pancen ya wong Surabaya kok. Mohon maaf Bu, Bapak Ibu, ini karena narasumbernya Sidoarjo. Sidoarjo itu Surabaya. Jadi saya mendengar, kebetulan saya Malang Bun, Panjen. Hmm. Jadi mungkin kalau Bunda Sidoarjo ke Panjen Kepanjen pasti. mana Pak? Dalam? Guru Dalam? di mana Bapak? Di SMA Bapak Negeri 1 Bululawang, Kabupaten nggih Malang. nggih. Ya, di situ. Tuh. Eh, nah ini yang ini kebanyakan apa? Minta langkah-langkahnya, Bun. Jadi untuk Bapak Ibu yang saya hormati, peserta workshop, peserta webinar malam hari ini, nanti ditunggu saja rekamannya, karena kalau Bu Roro sepertinya kalau memberikan itu enakan sambil melihat, sambil praktek ya Bun ya. Itu sepertinya. Ya itu nanti akhirnya bisa kreatif. eh, yang ini tadi ada juga tadi lah, mana tadi ya? Kok saya lupa bilang. Ini Bun. Kalau ini dijadikan MPI dengan format HTML5 bisa kan? Untuk itu gini Bapak, kayaknya beda lagi ya. Jadi Ya. gini, untuk dari slide satu ke slide yang lain itu kita pakai hyperlink gitu. Jadi misalnya kita buat hyperlink misalnya kalau tadi jenis-jenis serangga, maka yang pertama mengarah ke kupu-kupu, berikutnya lagi mengarah ke capung, lalu mengarah ke kepik dan lain-lain ya. Oh ya. Jadi kita buatkan navigasi. Jadi navigasi ke masing-masing slide gitu. Terus maunya apa gitu. Mau buat pertanyaan apa-apa. Jadi kita siapkan dulu per slide-nya. Setelah kita siapkan per slide-nya, nanti kita ekspor ke iSpring gitu bisa. Lalu kita bisa menjadikannya menjadi MPI gitu sih menurut saya. Atau masing-masing dari slide itu tadi, untuk save-nya, kita nggak save as PPT, tapi kita save as JPEG. Setelah kita save ke JPEG, lalu bisa kita bawa ke SAC atau ke kemanapun Ya. yang bisa membuat dari MPI gitu. Jadi mungkin itu untuk sesi berikutnya ya, nggak sekarang. Jadi untuk sesi untuk Itu mungkin pengembangan. ini Bunda Helena Gosmat ini memberikan tambahan lagi mungkin untuk materi berikut. Ini kalau yang sementara ini
kita masih opera-opera membuat PPT. memanfaatkan Nggih. ya Jadi PowerPoint yang PPT itu benar, benar. Nah, PowerPoint pun kita bisa menggambar pemandangan Bapak Ibu. Jadi kita hanya memanfaatkan shape, kita bisa menggambar musim panas, musim kemarau, hujan, itu kita bisa. Makanya kadang kalau saya kehujanan gitu saya bersyukur. Bersyukur sekali kalau saya kehujanan basah menjadi pilek seperti sekarang ini. Karena kan kita kejatuhan titikan-titikan air itu. Ketika saya menggambar musim penghujan, saya harus menggambar titik hujan itu kan satu-satu ya. Walaupun akhirnya saya copy sih, 10 saya copy, saya paste. Akhirnya saya merasa gini, oh ternyata ya, kalau hujan itu bersyukur karena kita nggak perlu menggambar titik-titik hujan itu. Ketika saya harus menggambar di PowerPoint titik-titik hujan itu kan saya dari persegi panjang itu saya copy gitu kan untuk menjadi titik hujan gitu sih Pak. ya begitu. Yang jelas sebetulnya di PowerPoint yang sudah ada itu tinggal kita bagaimana mengkreasikan diri kita, memanfaatkan, mengimajinasikan apa yang ingin kita tuangkan dalam PowerPoint yang nantinya ya seperti yang diinginkan atau di materi pada malam hari ini bisa dijadikan komik untuk anak didik kita sesuai dengan Ya. mapel yang kita punyai. Begitu ya, Bun ya? Iya, dan Bapak Ibu untuk pengaturan slide, Bapak Ibu bisa klik desain. Setelah klik desain, Bapak Ibu bisa klik pengaturan slide-nya, jadi mau landscape, apa mau portrait gitu ya, tergantung tujuannya. Karena tujuan saya tadi kan untuk PowerPoint-nya itu disajikan secara langsung ke anak-anak, jadi bisa kita buka-buka gitu, kayak buku yang dibuka-buka itu, maka itu kan saya sajikan landscape. Tetapi kalau saya ingin agar komiknya itu saya cetak ukuran A5 misalnya kertasnya, maka saya buat portrait gitu. Oh, Jadi begitu. saya bentuknya dan ya saya share screen ya contoh yang sudah jadi dan itu bisa kita ISBN kan Bapak Ibu. Saya tunjukkan. Bentar ya. Nah, apakah kelihatan share screen saya? Masih belum, Bun. Kabar. Ah, sudah. Oke, ini adalah posisi portrait. Portrait. Nah, ya, seperti ini. Ini kan tadi saya sudah mencoba menggambar satu ya. Kalau seperti ini, apakah nanti lelah ini menggambar banyak orang? Tidak. Kita menggambar satu gurunya. Kalau dicemet, dipendek ini, di muridnya ini kecil-kecil ini. Kita copy, copy. Kalau anak laki kita tinggal, kalau mau keriting atau mau rambut lurus kan kita tinggal membuat shape-nya. Kemudian, nah ini kan suasana di kantin. Jadi di sini kalau saya berbicara bahwa ini sekarang pukul 9.40, maka di sini jamnya juga harus menunjuk 9.40. Jadi ketika slide ini berganti, maka jam harus berganti. Karena kalau nggak gitu nanti menjadi pertanyaan, loh, ini kok jamnya pancet, jamnya mati ya, baterainya habis, kan gitu. Nah, ketika jam 10 sudah waktunya bel masuk setelah istirahat, maka ini adalah suasana kelas Bu Roro, anak-anak tertib, ini tersedia LCD. Jadi saya membayangkan LCD di ruangan kelas saya itu seperti apa ya? Oh, ada di atas, nempel di atap. Kemudian ini bentuk layarnya seperti ini laptop saya kelihatan gitu. Saya membayangkan kelas saya. Gitu, kemudian ketika beralih saya menjelaskan apa itu rumah belajar, bagian-bagian dari rumah belajar dan seterusnya. Kemudian saya mengajak anak-anak untuk pakai lab maya gitu, seperti ini. Nah, kita belajar tentang sudut. Nah, ini kemudian yang tampak di layar seperti itu anak-anak. Maka jika sudut pusatnya sekian, maka sudut kelilingnya sekian, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Apakah lelah membuatnya? Murid saya pernah bertanya, Bu Roro berarti lah capek banget. Ya tidak, kita membuat satu aja. Satu anak yang duduk di bangku kita copy paste sebelahnya ini kan kita copy aja. Untuk slide berikutnya kan tinggal ngopi. Nah, kata-katanya aja yang ganti kan gitu. Jadi ini
ini tinggal ngopi kok, ngopi nanti kita letakkan di sebelahnya. Gitu sih. Dan ini kita bisa, ini kan sudah lihat nih 24 halaman, loh 25 halaman. Kan banyak ya. Itu sih Pak, jadi ini tidak sulit. Asalkan kita mau, pasti bisa. Dan kita bisa urus ISBN-nya. Gitu sih. Luar biasa. Luar biasa ini. Ini baik, Bapak Ibu sebentar akan saya buka. Mungkin yang mau raise hand, silakan yang mau raise hand. Ada yang raise hand? Ada yang Mendengar. bertanya kelihatan apakah bisa disisipkan video? Tentu saja bisa. Kalau itu mau disajikan PowerPoint-nya disajikan ke anak-anak, itu bisa kita sisipkan video. Tapi kalau kita mau cetak, nggak bisa lah ya, kan masuk dicetak ada videonya, nggak bisa kan ya. Betul, Tapi betul. kalau PPT yang kita bagikan, PPT itu kita bagi, file PPT kita bagikan ke anak-anak, itu bisa ada videonya. Tapi kalau Ya, dirubah PDF, apakah bisa? Tidak bisa. Kalau sudah dirubah PDF, slide-nya tadi juga tidak bergerak gitu. ya, betul memang. Yang seperti buku-buku terbalik itu mati jadinya. Gitu. Jadi itu hanya berlaku jika kita menggunakan PowerPoint. Gitu sih. Baik, mungkin salah satu hasil dari Bunda Roro bisa dibagikan, mungkin bisa menginspirasi Ah, teman. bisa, bisa. Nah, ini nanti kan Bisa. teman-teman bisa saya share screen lagi. Marbun, Nah ya. tenang aja, sehat selalu. Amin, amin. Ini pas sama sekali tidak sehat. Tadi saya sudah pesan ke anak saya pulang kerja, Mbak, Mama tak istirahat sebentar, nanti 6:30 dibangunkan ya. Oke, ini saya share screen, saya bukakan sebentar ya. Saya Atau mau mungkin buka, atau Bapak aja deh. Oh, enggak, udah bisa. Nah, ini di sini ada Martiningsi .blogspot.com di blog saya. apa Bun? Martiningsi Dot .blogspot.com. Nah, di sini tampak kalau saya sudah mencoba untuk membuat misalnya nih belajar konsep perkalian bilangan 0 gitu. Selama ini yang saya buka buku-buku itu, buku-buku yang saya lihat itu, dia langsung bilang begini, 0 kali 4, 0. 0 kali 5, 0. 0 kali 6, 0 gitu. Loh, asalnya dari mana itu? Kita kan nggak pernah berpikir, kenapa kalau 0 itu dikalikan 0 dikali 4 itu 0, kenapa begitu? Nah, di sini ini kita bisa belajar nih ya. Pertama-tama kan capungnya 3. Kalau 3 kali 4 itu kan 12 sayapnya. Lalu kalau capungnya hilang 1, nah capungnya hilang ya. Hilang 2 gitu kan jumlah sayap 1 ekor capung itu kan 1 kali 4. Jadi dia jumlah seluruh sayapnya ada 4. Kalau capungnya nggak ada, berapa sayapnya? Ya 0 kali 4. Kan capungnya nggak ada, tapi sayapnya tetap 4. Jadi 0 kali 4. Itulah hasilnya 0. Ini sih, ini konsep yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Kenapa kok 0 itu dikali 4 itu 0 gitu. Ini, lalu ini aritmatika sosial. Nah, ini ya. Hari ini kita akan belajar aritmatika sosial. Nah, ini saya membuat kantin, kemudian ada anak-anak yang di kantin. Ini gampang sih, ini kan kita tinggal ngopi aja. Cuman kita harus hati-hati ya.
misalnya gini nih, ini kan anaknya sudah bergerak ke sini. Lalu anak ini berdiri. Yang tadinya duduk ini berdiri, maka dia hilang sudah. Kita pindah ke sini gitu. Lalu kita masuk ke kelas gitu. Jadi untuk setiap detail harus kita perhatikan gitu, termasuk jamnya. Kalau jamnya ini kan geser terus gitu sih. Nah, ini seperti ini. Yang lain adalah ini nih yang sudah saya ISBN kan. Nah, ini ISBN-nya udah keluar. Saya pasang di sini. Nah, ini menebak tanggal lahir. Monggo silahkan dinikmati. Saya bebas. Saya bebas untuk saya tidak merahasiakan karya saya. Monggo dinikmati di ini ya linknya tadi. Saya kopinya. Oke. Oh, Saya letakkan di oh kolom chat ya. Martiningsih. Oh, iku. Oke, marketing sih. Itu Martining. Pak yang di kolom chat, apakah diklik bisa Pak? Oh ya. Demikian Bapak Ibu. Jadi gini, kalau kita membuat apapun gitu ya. Sebenarnya kalau kita membuat komik yang saya buat itu tidak saya ISBN kan juga nggak apa-apa. Cuman saya kan kepengen ada kenang-kenangannya ya. Jadi saya itu ingin terdata beneran gitu. Kalau saya sudah pernah membuat gitu sih. Ya, Dengan adanya ISBN itu kan saya menjadi lebih pede gitu. Karena kan saya ini pemalu ya, saya pemalu. Jadi kalau ada ISBN itu jadi lebih pede gitu. tapi alhamdulillah nggak malu-maluin ya Bun ya. Ternyata bisa berbagi di Gosmat itu luar biasa Bunda. Hmm. Nah, nah cara Ya. meng-ISBN. Nah, ini mungkin Ya, banyak yang bertanya. Caranya meng-ISBN gimana? Gampang lah. Kita menghubungi penerbit. Gini ya Bapak Ibu, harusnya mengurus ISBN itu nggak bayar. Harusnya. Tapi kan kita harus punya CV. Lah saya kan nggak punya ya, berarti saya numpang ke CV-nya orang. Nah itu yang bayar, karena kita numpang gitu. Ibaratnya kan kita minta tolong ya, jasa dia untuk menguruskan ya, bayarlah. Gitu. Nggak mahal, kita puas dengan hasilnya. Itu sesuai sih. dengan permintaan dan apa keinginan kita kalau mau diterbitkan banyak dan Mm-mm. sebagainya kan seperti itu ya Bun ya. Mm-mm. Nah, Kalau satu ya murah. dan iya benar, Nah, benar. Jadi tapi satu kalau gini, penerbit itu mengurus ISBN. Jadi gini, penerbit itu kan melayani sekalian cetaknya. Biasanya mereka hanya menghargai harga cetak gitu. Jadi minimal berapa, misal 10 gitu, yaitu yang kita dibebankan kepada kita untuk pengurusan ISBN. Itu sih menurut saya tidak mahal. iya, Karena kita iya ngurus sendiri makanya. ya berat. Nah, iya, Nah, turun ke sana sini nih ya, turun ke sananya. iya, Nanti ngurus itu iya, ngajarnya banyak. gimana? Iya, banyak penerbit yang mau dan nggak lama sih, seminggu gitu atau paling lama 2 minggu itu sudah keluar ISBN-nya. Ya, tuh. Eh, sebentar. Ada ya sih sebentar. Link yang saya bagikan tadi itu sudah memuat ya, ISBN saya gitu. Itu kan bisa dilacak di Perpusnas gitu. Jadi itu nggak bohongan, itu asli sudah saya ISBN kan. Ya, betul Bun. Terima kasih Bun. Sebentar. Ini saya juga ngopi-ngopi barangkali nanti apa kebetulan lihat-lihat terus kok ada link ini ya. Siapa ini? Ternyata Bunda Roro, blognya Bunda Roro. Oh, mampir ke sana lihat-lihat. Ya, asik. Eh, ini
Silakan Bapak Ibu, presensi sudah di-share. Ini seperti sebentar. Silakan Bapak Ibu yang mau langsung bertanya. Oh, Mumpung enggak, ada. silakan. Silakan. Boleh, Bu. Silakan. Boleh. Ya, nih, Ini boleh silakan, saya Bu. sudah jinak ini. Silakan Dibuka Bapak Ibu mic-nya. yang mau bertanya silakan. Ini waktunya tinggal sebentar lagi, tapi mungkin tadi karena ada kendala, mungkin kalau sepak bola ada tambahan. Ya, monggo. Ada tambahan. Monggo, boleh Nah, silakan bertanya, Bapak silakan, Ibu. silakan. Saya pasti jawab. Nah, insya Allah nanti Bunda. Nomor kontak Bunda, sebentar. Nomor kontak Bun, mungkin langsung aja. 0838 0838 5656 5656 8847. 083 085 ya Bun ya. Ya. Bapak Ibu, insya Allah setiap WA pasti saya jawab. Cuman kadang-kadang itu ada pertanyaan itu yang gimana gitu menurut saya ya. Misalnya kan, Bun ini caranya gimana? Kan sudah saya beri link rekaman ini misalnya ya. Terus tanyanya gini, pada menit keberapa Bun itu? Aduh, ini menyengsarakan narasumber atau yang membuat ini. Ini mau ini enak banget. Nah Beneran, ini Bun, beneran ya, itu, beneran. Saya ada ya. yang japri tanya, pada menit keberapa Bun itu? Gitu ya. Jadi Ah, ya, saya ya ya, kurang mood itu menjawabnya. Kan itu berarti enggan untuk membuka ya, kan gitu. ya. Makanya Monggo, literasi jangan itu jangan sangat enggan untuk diperlukan belajar. sekali Bun. Ya, ya belajar literasi Nggih, lah. nggih. Wong yang membuat aja sampai apa sakit disehat-sehatkan, sibuk di 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 apa sibuk gak buat sibuk sebentar untuk membuat sesuatu kepentingan teman-teman yang lain kan. Mohon ya, Nggih, ya itulah. Nah, tapi memang ya nggih, seperti itu Bun. Memang perlu adanya nggih. revolusi. Ya, Bapak Ibu Ya, jangan khawatir, ini hanya menggunakan PowerPoint ya. Jadi tidak pakai yang lain, tidak pakai aplikasi tambahan. Kalau Bapak Ibu mampir ke blog saya di label hobi, itu banyak sekali hasil karya saya dengan PowerPoint. Diklik yang hobi ya. Jadi ada label hobi itu silakan diklik. Di situ ya, mungkin ada yang mulai dari dasar sampai saya bisa menggambar wajah. Jadi dengan PowerPoint saya persis bisa menggambar wajahnya Bu Herlina misalnya, menggambar wajahnya Pak Puspo gitu itu bisa dan persis. Itu saya sudah mencoba menggunakan PowerPoint. tapi Ini memang beneran butuh loh. waktu, butuh ketelatenan, butuh kesabaran, ya Bun Oke. ya. Oke. Oke. Biasanya untuk menggambar satu wajah orang saya perlu waktu 1 jam. Jadi satu Nah, jam saya bisa menggambar satu wajah dan persis gitu. Nah, saya pernah bilang sama teman gitu, guru seni budaya. Bu Rara, gambarnya kan ya capek itu, gambar di PowerPoint. Saya bilang gini loh, kalau Bapak gambar di kanvas nggak capek, tah? Apalagi ini di PowerPoint loh, nggak perlu cat minyak kayak gitu, nggak perlu beli kanvas, nggak beli kuas, nggak beli pembersih gitu. Ini langsung kita menggunakan PowerPoint, kita warnanya sudah disediakan, aneka warna, dan kita bisa mencetak untuk berapapun ukurannya. Nah, enak kan kayak gitu. nah. Sepertinya memang sudah nggak ada yang bertanya. Nggih. Untuk yang lain-lain, saya yakin teman-teman bisa langsung mengunjungi blog
Bunda Roro nanti di situ banyak sekali. Nah, banyak itu ya. Karena waktu jualah yang memberikan kita harus untuk berpisah. Mungkin suatu saat nanti jangan kapok ya Bun. Nanti bila ada mungkin dari Kusmat atau dari mana yang mengundang Bunda untuk menyampaikan materi yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman guru seluruh Indonesia. Jangan kapok dengan kami untuk diundang. Ya, baik. Sebelum mengakhiri kegiatan kita karena waktu, itu saya mohon dengan hormat Roro memberikan closing statement. Monggo, Bun. Oke, Bapak Ibu yang sangat saya sayangi, aplikasi apakah yang paling cocok untuk Bapak Ibu untuk menggambar? Aplikasi apapun yang penting Bapak Ibu bisa ya cocok. Gitu ya. Jadi aplikasi yang kita kuasai itulah yang paling baik untuk Bapak Ibu gitu. Yang paling kita kuasai apa ya situ. Kemudian Bapak Ibu jangan khawatir bahwa teknologi itu tidak akan menggantikan Bapak Ibu. Jadi teknologi tidak akan menggantikan guru. Tetapi guru yang tidak menggunakan teknologi akan segera digantikan. Itu dia. Oke, ya. Ngaten tok, Bun. Terima kasih Bunda Roro yang luar biasa telah menyampaikan satu materi penginspirasi Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, terutama yang mengikuti kegiatan Gusmat edisi ke-36 malam hari ini, menginspirasi bagaimana berimajinasi, berkolaborasi dengan satu aplikasi yang luar biasa. Saya selaku host dan panitia menyampaikan banyak terima kasih kepada Bunda Roro yang sudi